Nah, siapa yang Allah ancam dengan well? Al-mutaffifin, semua orang yang curang. Mutaffifin itu secara harfiah artinya memotong. Taffa itu artinya memotong. Artinya dia potong bagian orang supaya banyak dia dapat, atau ya dia potong bagian dia yang harus diberikan ke orang supaya orang berkurang dapatnya. Itu maksudnya mutaffifin. Bagian orang dia potong supaya dia banyak dapat, bagian dia potong sedikit supaya sedikit dikasihkan ke orang. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Mutaffifin, surat 83 ayat 1 dan sampai 3. Kita baca ayatnya, surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun wa izakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah semua orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari manusia, selalu mereka minta tambah dan minta lebih. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang, mereka selalu mengurangi takaran dan timbangan. Nah, itu artinya surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Jadi ini ayat dimulai dengan ancaman, wailun. Dalam Al-Quran itu hanya 2 surat yang dimulai dengan kata wailun, celakalah. Yang pertama surah Al-Mutaffifin, yang kedua surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Yang mutaffifin terkait dengan harta, yang Al-Humazah terkait dengan kehormatan orang, mencela dan menghancurkan nama baik orang, mengumpat dan sebagainya. Ini 2 kejahatan besar ya. Menzalimi harta dan menzalimi harga diri, kehormatan orang. Dua-duanya diancam dengan kata wailun. Wailun kalau dalam terjemahan diartikan celaka. Tetapi wailun itu ya bukan hanya sekadar celaka. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan ketika Nabi ditanya, apa itu wailun ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, wailun itu jubun fi jahannam. Di riwayat lain disebutkan wadi fi jahannam. Kata Nabi, wail itu adalah lembah atau palung di dalam jahannam. Jadi neraka jahanam itu dia seperti sumur yang dalam. Itu kenapa penjaga neraka itu berada di atas. Ya, sebagaimana disebutkan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Neraka itu dijaga di atasnya oleh malaikat-malaikat yang kasar lagi bengis. Jadi neraka itu dijaga di atasnya. Kalau penjaga di atas, itu artinya penghuninya di bawah. Itu kenapa penduduk neraka itu dilemparkan, karena mereka di bawah. Penjaganya di atas. Dan neraka itu kata Nabi, dalam hadis yang sahih, dalamnya, lau ursilat hijaratun min fawqiha lawasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifah. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas, maka batu itu baru sampai di bawah setelah 70 tahun jatuh. Berarti neraka itu dalam. 70 tahun batu jatuh sebesar onta, dijatuhkan batu,
70 tahun jatuh baru sampai di dasarnya, di bawahnya. Itu kedalamannya. Neraka begitu, dalam. Itu kenapa neraka itu tingkat ke bawah, yang disebut dengan darakah namanya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di darakah yang paling bawah. Jadi tingkat ke bawah itu darakah, karena makin ke bawah dia makin payah, makin panas. Kalau sorga beda, sorga itu ke atas. Makanya fi jannatin aliyah, sorga itu tinggi. Makanya tingkat sorga disebut darajah namanya. Darajah itu tingkat ke atas. Itu makanya kata Nabi, innal jannata ya mi'atu darajah. Sorga itu ada 100 darajah. Darajah itu tingkat ke atas, makin ke atas dia makin mewah. Makanya kata Nabi, a'laha firdaus, yang paling puncak. Berarti kalau paling puncak kan dia ke atas, itu firdaus. Neraka kebalikannya, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Makin ke bawah makin payah. Nah, di dasar jahanam itu ada lagi lobang-lobang yang menjorok ke bawah. Kalau di dasar lautan ada lagi palung-palung namanya. Nah, palung di dasar jahanam itulah yang disebut dengan wailun. Yang kata Nabi, neraka jahanam pun berlindung dari wail itu 1000 kali setiap hari. Saking dahsyatnya ya derita panas api yang ada di dalam well tadi. Nah, siapa yang Allah ancam dengan well? Al-mutaffifin, semua orang yang curang. Mutaffifin itu secara harfiah artinya memotong. Taffa itu artinya memotong. Artinya dia potong bagian orang supaya banyak dia dapat, atau ya dia potong bagian dia yang harus diberikan ke orang supaya orang berkurang dapatnya. Itu maksudnya mutaffifin. Bagian orang dia potong supaya dia banyak dapat, bagian dia potong sedikit supaya sedikit dikasihkan ke orang. Itu namanya mutaffifin. Itu kenapa disebutkan contohnya di sini, bila mereka menerima takaran dari orang, mereka minta lebih. Jadi kalau mereka membeli, jadi pembeli, mereka minta lebih supaya dapat banyak dari yang mesti mereka terima. Tapi kalau mereka menakar untuk orang atau menimbang untuk orang, jadi pedagang, dikurangilah takaran dan timbangan itu supaya orang berkurang, dia lebih juga. Itu disebut mutaffifin. Nah, secara redaksional ada hal yang menarik. Pertama, ketika mereka menerima takaran dari orang, ada dua kata menakar di sini. Ketika dia menerima takaran, maka bahasanya iktalu alan nas, ya, iktalu. Tapi ketika mereka memberi takaran ke orang, itu kalu. Mazid mujarad. Jadi kalau mereka menerima takaran, itu iktalu, mazid 2 huruf. Kalau mereka menakar, dikurangi 2 huruf menjadi kalu. Kenapa begitu? Karena sifat mereka. Sifat mereka yastaufun, minta lebih. Karena minta lebih, maka hurufnya dilebihkan, iktalu. Sementara ketika mereka memberi takaran ke orang, mereka menjual atau menjadi pedagang, mereka mengurangi yukhsirun. Karena yukhsirun, maka hurufnya pun dikurangi, kalu. Jadi kalau mereka minta lebih, maka hurufnya dilebihkan, iktalu. Karena mereka minta kurang, karena mereka mengurangi, yukhsirun, maka hurufnya dikurangi pula, kalu. Jadi begitulah telitinya Al-Quran memilih kosakata. Disesuaikan dengan konteks. Karena mereka yastaufun, minta lebih, maka mereka ketika menerima takaran ditambah hurufnya, iktalu, supaya berlebih, mazid 2 huruf. Ketika mereka mengurangi takaran sebagai pembeli, sebagai pedagang, maka hurufnya pun dikurangi pula, kalu, untuk menunjukkan bahwa mereka mengurangi ya hak-hak orang. 2, ketika mereka menerima takaran dan minta tambah, itu pakai ala, iktalu alan nas, ada huruf jarnya, iktalu ala. Tapi ketika mereka menakar untuk orang, itu bukan kalu lahum, tidak ada huruf jarnya, tapi langsung ke objek kaluhum. Bukan kalu lahum, bukan kalu alaihim. Harusnya ya, iktalu alan nas,
dan kalulahum. Nah, kenapa dia menggunakan preposisi ala? Ketika dia meminta tambah, dia menggunakan ala. Ini untuk menunjukkan makna isti'la. Ala itu maknanya isti'la, tekanan. Jadi kalau dia membeli, orang yang menjual tadi, yang menakar untuk mereka, dipaksa. Karena ala itu tekanan, isti'la, takalluf. Ditekan orang itu supaya menambah. Yang harusnya itu tidak boleh. Tapi dia tekan. Tapi ketika mereka yang menakar untuk orang, harusnya memberi ke orang sesuai kesepakatan, itu dikurangi. Maka kalunya tidak dalam kalulahum. Kenapa tidak kalulahum? Karena lam itu maknanya milik. Lam itu maknanya milik. Jadi mereka mengurangi milik orang. Sebagaimana lamnya dibuang, yang harusnya kalulahum. Nah ya, saya ulangi ya. Kalau mereka menerima takaran, minta tambah, itu pakai preposisi, pakai huruf jar, iktalu alan nas, untuk menunjukkan mereka memaksa. Ala itu takalluf, isti'la. Mereka di atas, dipaksanya orang, ditekannya orang, diancamnya orang, ya, supaya orang ini menambah. Dan dia dapat banyak. Tapi ketika dia yang menakar untuk orang, dia jadi pedagang, lamnya dibuang. Karena harusnya ada preposisi juga, kalulahum. Kalulahum. Lam itu maknanya milik. Apa maknanya dibuang lam milik? Milik orang pun dipotongnya. Harusnya diberikannya, dipotongnya. Itu kenapa iza kaluhum bukan iza kalulahum. Ya. Karena dia ya memotong, ya, karena lam itu maknanya milik atau istihqaq namanya. 3. Dalam konteks mengurangi takaran itu pengulangan hum. Misalkan Allah iza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Harusnya secara redaksional harusnya iza kalu awazanu yukhsirun. Cukup. Iza kalu awazanu yukhsirun, apabila mereka menakar atau menimbang, mengurangi. Tapi tidak iza kaluhum awazanuhum yukhsirun, diulang humnya, disebutkan dengan jelas objeknya. Ini menunjukkan bahwa memang banyak orang yang sudah dia curangi, dan memang ini karakter yang kuat kecurangan itu, sehingga itu entah berapa banyak orang yang setiap yang datang dicurangi, setiap yang datang dicurangi, setiap yang datang dikurangi. Itu kenapa objeknya hum diperbanyak. Karena saking banyaknya orang yang dicuranginya. Setiap yang datang dicurang, setiap yang timbang dicurang. Itulah sifat yang buruk, ya. Dan ini sudah spesialis namanya, sudah memang spesialisasi curang lah orang seperti ini, ya. Dalam segala keadaan dia selalu berbuat curang. Itu kenapa humnya itu diulang-ulang oleh Allah untuk menunjukkan tidak sedikit, memang sudah sangat banyak, ya. Setiap yang datang malah tanpa kecuali mereka selalu berbuat curang kepada mereka. Itulah di antara makna dan pesan di balik redaksi surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.